Dari dua pertandingan melawan Irak dan Filipina ini, saudara-saudara, bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia itu membutuhkan FIFA Matchday away. Butuh pertandingan uji coba away di kandang lawan. Karena ini yang paling penting, kita selama ini tidak pernah mengerjakan pertandingan FIFA Matchday di away di kandang lawan. Akibatnya kan beda. Cara main waktu di kandang yang bagus, ketika main di kandang lawan jelek sekali. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap, akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bacotin, akan ada yang kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Kamboja, mana lagi, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan kebencian, tanpa ada provokasi, tanpa ada menjelek-jelekan. Sebaik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas, kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil negatif tim nasional Indonesia melawan Filipina. Walaupun skornya kita 1-0, 1-1 saudara. Tetapi ya itu kalau bagi saya itu gagal saudara-saudara, melawan Filipina imbang itu gagal. 1-1 itu gagal saudara-saudara, tetap gagal. Apalagi sebelumnya kita juga dibantai oleh Irak 1-5. Jadi dua pertandingan ini saya katakan adalah gagal dan kita perlu belajar dari sini. Kita perlu melakukan evaluasi kenapa ini gagal, kenapa kita tidak berhasil. Karena nanti masih ada pertandingan yang jauh lebih berat melawan Vietnam. Aduh, kacau saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Pada pertandingan terbaru hari Selasa, tim nasional Indonesia away, tandang ke Rizal Memorial Stadium di Manila menghadapi Filipina. Hasilnya ya saudara-saudara sudah tahu sendirilah. Kita bermain imbang 1-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Kemudian Sadil Ramdhani mampu menyamakan kedudukan. Nah, melawan Filipina ini saudara-saudara, Indonesia bermain dengan skema 3-4-3. Memang ada beberapa perubahan formasi dan komposisi pemain. Kurang lebih ada 5 pemain berubah komposisinya dari yang pertandingan melawan Irak. Di belakang kipernya Hernando menggantikan Nadeo. Udah pasti. Kemudian di belakang itu center backnya, trio backnya itu masih sama. Rizky Ridho, kemudian Elkan Bagot dan Jordi Amat. Kemudian di full backnya di kanan dan kiri itu Sen Patinama dan Sandy Walsh. Sementara di tengah ada Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Di depan ini yang cukup mengejutkan dan cukup unik saudara-saudara. Itu adalah menampilkan Asnawi Mangkualam sebagai fullback, sebagai sayap kanan, penyerang sayap kanan dengan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah dan Sadil Ramdhani sebagai penyerang sayap kiri. Ini adalah kombinasi yang cukup unik karena sebelumnya biasanya Asnawi Mangkualam itu bermain sebagai fullback. Tetapi di pertandingan melawan Filipina ini saudara-saudara, dia bermain sebagai penyerang sayap di kanan. Walaupun terkadang juga bergerak ke kiri, kadang juga bergerak ke tengah. Tetapi ini sebuah kemajuan yang menurut saya cukup keberanian dari Sintayong untuk mengoplos, melakukan rotasi, menjajal komposisi, menggunakan skema dan materi pemain yang berbeda.
saudara-saudara, sayangnya pilihan taktik strategi Sintayong yang sebenarnya cukup jitu ini tidak ditunjang oleh pemain Indonesia yang lagi-lagi melakukan kesalahan, membuat kesalahan. Kan sudah waktu-waktu pertandingan melawan Irak kan kita semua melihat sendiri. Pemain banyak sekali melakukan kesalahan sehingga 3 gol atau 4 gol atau berapa gol itu itu semuanya berasal dari kesalahan pemain Indonesia. Sayangnya Sintayong itu sebenarnya sudah mewanti-wanti. Mewanti-wanti itu apa ya? Memperingatkan, memberi ultimatum bahwa pemain tidak boleh lagi melakukan kesalahan. Tidak boleh, itu karena yang paling vital itu Indonesia itu kalahnya karena kesalahan pemain sendiri. Sayangnya itu peringatan Sintayong itu tidak didengarkan dan pemain kembali lagi bikin kesalahan waktu melawan Filipina. Kalau sudah perhatikan, di awal-awal babak pertama itu kan beberapa kali pemain salah passing. Kemudian pemain Filipina mampu mengambil inisiatif ketika Indonesia melakukan kesalahan. Mereka mampu berbalik melakukan serangan. Hanya keberuntungan, hanya penampilan Hernando Ari Sutariadi yang bagus sajalah yang membuat gawang Indonesia tidak kemasukan lebih dari 1 gol. Bahkan ketika akhirnya Filipina mencetak gol itu kan juga kesalahan. Bagaimana pemain Indonesia salah mengumpan kemudian hilang. Ketika melakukan serangan direbut pemain Filipina, kemudian Filipina melakukan serangan balik cepat, pemainnya bergerak mencari ruang, bergerak ke kanan ke kiri, membuka ruang, mencari celah, menarik pertahanan Indonesia untuk lengah. Dan akhirnya gol dari Patrick siapa ya? Ya itulah. Si Patrick lah itu. Itu membuat Indonesia tertinggal 1-0. Setelah itu juga Indonesia masih aja melakukan kesalahan. Beberapa kali umpan salah, beberapa kali pergerakan manuver dari kanan, dari kiri, salah semua. Kombinasi 1-2 umpan yang coba dilakukan juga salah. Beruntung memang Filipina tidak menambah gol, saudara-saudara. Kalau itu lawannya Irak ya mungkin kita sudah kemasukan lebih dari 3 gol lagi, saudara-saudara. Strategi perubahan formasi pemain, pergantian pemain kemudian dilakukan oleh Sintayong. Dia merubah dari 3-4-3 menjadi 4-4-2. Dia memasukkan Witan Sulaiman dan Pratama Arhan untuk menggantikan kalau nggak salah Sen Patinama sama Sandy Walsh. Itu kemudian di situ. Hasilnya lumayan, saudara-saudara, lumayan. Ada serangan-serangan di sektornya Pratama di kiri yang tampaknya mulai membuat pemain-pemain Filipina kerepotan. Beberapa kali lemparan ke dalam parabolik dia, lemparan ke dalam ala Rory Delap. Itu juga membuat Neil Etheridge kebingungan. Itulah di situ titik baliknya. Indonesia mulai menekan, pemain mulai tidak lagi melakukan kesalahan, koordinasi mulai lebih bagus. Kemudian di pertengahan babak kedua itu saya melihat Jordi Amat digeser agak ke tengah untuk menjadi semacam gelandang bertahan. Kalau nggak salah menggantikan Rahmat Irianto atau siapa. Kemudian ada yang masuk Ramadan Sananta. Jadi 4-4-2 kan. Itu disitulah baru terlihat pemain tidak melakukan kesalahan. Pemain lebih kokoh, lebih komunikasinya lebih berjalan dengan bagus. Kemudian yang paling penting adalah serangannya juga sudah mulai terukur. Pemain Filipina itu sudah mulai panik. Mereka sudah kesulitan, mereka sudah bingung mengawal Indonesia karena Indonesia tidak lagi melakukan kesalahan. Dan akhirnya ya seperti yang kita tahu sama-sama, saudara-saudara. Sadil Ramdhani akhirnya memplacing bola, menempatkan bola di sudut yang tepat yang membuat Neil Etheridge kesulitan. Gol dari umpannya Ricky Kambuaya, manuver Ricky Kambuaya yang dia tidak egois lah, dia tidak egois. Ya, kita harus kasih salut kepada Ricky Kambuaya walaupun itu terlambat di babak kedua, tetapi setidaknya dia punya inisiatif yang bagus, tidak egois, dia meliuk-liuk dulu memancing pemain Filipina untuk keluar baru memberikan umpan kepada Sadil Ramdhani dan itu adalah gol. lumayan daripada kalah. Imbang lawan Filipina ini, saudara-saudara, ya sebenarnya ini berarti juga kekalahan, saudara-saudara. Mengecewakan karena seharusnya kita melawan Filipina itu kita bisa mendapatkan poin 3 baik home maupun away. Itu teorinya seperti itu. Teori sejak awal prediksinya itu seperti itu.
kita menghadapi Filipina, kita mendapatkan 3 poin. 2 kali berarti 6 poin. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Irak, kita mendapatkan 1 poin away. Kemudian 3 poin home. Kemudian ketika kita berhadapan dengan Vietnam, kita mendapatkan 1 poin away dan 3 poin home. Itu skenarionya seperti itu. Tetapi saudara-saudara, dengan hasil imbang dari Filipina ini dan kekalahan kemarin dari Irak, ya otomatis skenarionya berubah drastis, saudara-saudara. Kalau dari Irak memang ya kalah, wajarlah, masuk akal karena mereka peringkatnya jauh sekali dari Indonesia. Tapi kalau kita imbang dengan Filipina, ya saudara-saudara, ya sebenarnya cukup memalukan juga sih, cukup mengecewakan lah, yang jelas mengecewakan. Entah memalukan atau tidak itu tergantung masing-masing orang, apakah urat malunya masih ada atau tidak. Tetapi bagi saya itu cukup menggambarkan bahwa kita tidak seharusnya imbang, kita seharusnya menang, saudara-saudara. Kan waktu preview itu kan saya sudah mengatakan, kalau pemain tidak melakukan kesalahan, Indonesia bisa menang. Nah, ternyata pemain melakukan kesalahan sendiri kan. Pemain di belakang koordinasi salah, pemain di tengah, di depan, banyak melakukan kesalahan sehingga kita hanya imbang 1-1. Dan itu memang mengecewakan sekali lah, saudara-saudara, karena kita tahulah, kita sudah sering bertemu Filipina dan beberapa kali kita mampu menang. Kita pernah kalah juga sih, tetapi itu sudah cukup lama. Dan memang Filipina yang tampil di Piala AFF dan Filipina yang tampil di pertandingan resmi FIFA seperti ini, kualifikasi Piala Dunia ini berbeda sekali, saudara-saudara. Kalau Piala AFF kan kita tahu pemainnya itu-itu aja. Tapi kan kalau Piala Dunia seperti ini, kualifikasi Piala Dunia, pemainnya benar-benar mereka punya pemain grade A. Semuanya bisa digunakan sehingga ya memang lebih bagus daripada yang ada waktu di Piala. Ingin saya katakan itu begini, saudara-saudara. 2 hasil minor Indonesia di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F ini sebenarnya bisa dihindari jika kita melakukan persiapan yang lebih matang. Persiapan lebih matang itu maksudnya apa? Bukan kita berlatih 1 bulan, bukan kita mengumpulkan pemain 1 bulan, bukan. Tetapi persiapan yang matang yang saya maksud adalah kita punya agenda FIFA Matchday di away, di kandang lawan. Jadi kita biasakan, kita tidak usah bermain, tidak selalu harus bermain mengandalkan FIFA Matchday di Indonesia. Itu yang kelemahan kita, karena kita selama kita mengikuti FIFA Matchday itu selalu pertandingannya adalah pertandingan di kandang. Kita melawan Burundi di kandang, kita melawan Curaçao di kandang, kita melawan Palestina di kandang, kita melawan Argentina di kandang, kita melawan Turkmenistan di kandang, kita melawan siapa lagi? Timor Leste juga di kandang, kita melawan Wakanda, Konoha, negara api. Semuanya di kandang, saudara-saudara. Semuanya di kandang. Jadi ini harus dirubah. Saya sih berharap ke depan Indonesia punya 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan di kandang lawan. Di kandang lawan dengan tim yang kompetitif. Misalnya kita main di Jepang, atau kita main di Thailand, atau kita main di Abu Dhabi, atau kita main di seperti di Thailand waktu itu dia away ke Georgia, away ke Estonia, kayak begitu, saudara-saudara. Itu penting sekali. Ya kita nggak usah jauh-jauh sampai ke sana, kita cukup aja misalnya yang terdekat ke Australia, atau ke Singapura, atau ke Malaysia, atau ke India, kayak begitu aja. Karena penting sekali, saudara-saudara, bermain menghadapi situasi permainan away. Bermain di kandang lawan itu berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Saya menekankan pertandingan tandang away di FIFA Matchday itu penting, saudara-saudara, karena terbukti kan, Anda bisa lihat sendiri permainan Indonesia ketika bermain di Jakarta, atau ketika bermain di Surabaya, atau ketika bermain di Solo, atau ketika bermain di Bali, itu kan lumayan, mainnya bagus. Ya lumayan lah, maksudnya ada umpan-umpan jalan, semangatnya ada, fighting spiritnya, pemain koordinasi kesalahan mereka bisa hindari. Pokoknya intinya mainnya bagus lah, lumayan. Tetapi ketika main di
kandang lawan di dua pertandingan ini kan terlihat sekali pemain grogi saudara-saudara, nervous, tertekan, tegang, sehingga mereka melakukan kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu ya terjadi karena itu tadi, karena pemain tidak siap. Kenapa pemain tidak siap? Karena para pemain Indonesia tidak terbiasa bermain di away, bermain di kandang lawan. Kita bermain di kandang lawan itu hanya ketika tampil misalnya di Piala AFF. Kemarin tampil waktu melawan Brunei, itu aja. Kita tidak sengaja, itu secara tidak sengaja karena itu sudah ada dijadwalkan. Tetapi yang kita sasar pertandingan away itu tidak ada. Kita tidak pernah melakukan itu, saudara-saudara, dan itu memang sewajarnya itu dilakukan. Contoh nih, saya kasih contoh Malaysia. Thailand tadi yang saya bilang, dia away sampai ke Eropa. Vietnam juga melakukannya. Dia beruji coba sampai ke Cina. Malaysia juga melakukan itu. Mereka uji coba ke Cina, melawan Cina dan melawan Syria, dan hasilnya kan lumayan. Hasilnya mereka mampu menahan imbang Syria dan dan Cina. Kemudian ketika tampil di pertandingan kualifikasi Piala Dunia, mereka juga lumayan. Setelah mengalahkan Kirgistan, mereka pada saat bersamaan dengan Indonesia juga mengalahkan Cina Taipei away. Walaupun sekali lagi lawannya tetapi itu bukan poin. Poinnya adalah dengan kita bermain FIFA Matchday, menjalani pertandingan uji coba away, kita itu sudah terbiasa mengasah mental kita. Mengasah mental kita untuk pertandingan tandang, untuk pertandingan tidak ada penonton, tidak ada supporter tuan rumah. Untuk melatih bagaimana menghadapi tekanan supporter lawan seperti yang waktu kita hadapi melawan Irak, saudara-saudara. Selanjutnya bagaimana saudara-saudara? Selanjutnya kan setelah kita mendapatkan 1 poin, dan tetap menjadi juru kunci saudara-saudara. Kita tetap menjadi juru kunci karena selisih gol kita kalah dengan Filipina. Setelah ini nanti pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu akan dimulai lagi kalau nggak salah Maret atau April ya, pokoknya itu bulan-bulan itu. Tetapi kan nanti bulan Januari dan bulan Februari itu kita akan menghadapi Piala Asia di Qatar, Piala Asia 2022 yang mundur menjadi 2023 ya. Ini memang agendanya, ini jadwalnya ini memang agak aneh lah saudara-saudara. Harusnya kan Piala Asia dulu baru kualifikasi Piala Dunia, tetapi ini justru kualifikasi Piala Dunia dulu baru Piala Asia. Ini agak aneh, tapi ya sudahlah, memang AFC level kebijakannya seperti itu. Berarti kan kita harus fokus kepada Piala Asia. Nanti Piala Asia kita ketemu Jepang, kita ketemu Vietnam, kita ketemu mana lagi ya? Irak atau mana gitu. Itu juga lawan yang ya pokoknya lawannya hampir sama lah seperti saat ini. Itu kan berat juga saudara-saudara, berat juga. Jadi kita harus banyak belajar dari itu. Dan yang paling penting untuk mengasah mental pemain itu ya pertandingan FIFA Matchday di away itu penting. Tapi kan nanti kalau nggak salah ini Desember ini nggak ada FIFA Matchday saudara-saudara, karena kalender FIFA Matchday itu akan berakhir pada bulan ini November ini adalah FIFA Matchday untuk edisi 2023 itu sudah berakhir. Jadi tidak ada lagi. Adanya nanti mulai Januari sebelum Piala Asia. Sebelum Piala Asia dengar-dengar kita sudah mendapatkan lawan uji coba Iran. Syukur-syukur kita bisa dapatkan pertandingan itu digelar di Teheran supaya kita bisa merasakan atmosfer bertanding di kandang lawan dalam FIFA Matchday. Kemudian kalau bisa dicarikan lawan lagi lah. Lawan yang sepadan, yang tim nasional, dan itu di kandang lawan. Lawan yang berat. Apakah dia kontestan Piala Asia atau tidak masalah. Yang penting kita punya pengalaman itu supaya mental pemain itu terasah. Pemain terbiasa bermain tidak dengan dukungan supporter. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang kegagalan Indonesia, kegagalan timnas Garuda, kegagalan pasukan merah putih mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan Filipina. Skornya 1-1 saudara-saudara, setelah sempat kemasukan di babak pertama oleh kesalahan para pemain Indonesia sendiri. Akhirnya Sadil Ramdhani berhasil menyamakan skor di babak kedua. Tetapi ya dengan skor 1-1 ini saudara-saudara, dengan hanya 1 poin ini ya kita anggap ini gagal. Apalagi sebelumnya di kandang Irak, di Basra International Stadium kita juga kalah. Kalahnya tidak tanggung-tanggung lagi. 1-5 saudara-saudara, 1-5. Jadi ya
Ya mau dibilang bagaimana lagi saudara-saudara, kalah kita dan ini harus jadi evaluasi. Salah satu faktor yang harus dievaluasi adalah kita Indonesia ini butuh pertandingan uji coba di kandang lawan. Butuh FIFA Matchday away. Bukan semua pertandingannya digelar di Indonesia. Bukan semua pertandingannya digelar di Jakarta, di Surabaya, di Solo, di Bali. Tidak, kita juga butuh bertanding ke luar negeri. Kita main di kandangnya Myanmar misalnya, atau di kandangnya Kamboja, atau yang lebih berat di kandangnya Thailand, di kandangnya Jepang, di kandangnya Cina, seperti yang dilakukan Malaysia waktu FIFA Matchday di kandangnya Cina. Nah, itu penting karena itu akan membuat mentalitas pemain kita terasah. Karena terlihat sekali perbedaannya saudara-saudara. Kalau main di kandang kita bagus banget, tapi kalau main di tandang, aduh jelek saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!